kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru. Kuasa hukum 8 terpidana yang telah divonis dalam kasus ini membeberkan sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Akhirnya berpindah, Terutama perbedaan antara tuntutan jaksa dan hasil visum yang sangat mencolok. Tuntutan jaksa yang dibacakan berdasarkan hasil kerja Polresta Cirebon bahwa kasus kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan berencana, di mana ada tusukan di bagian dada dan perut korban. Namun, hasil visum dan otopsi dokter Rumah Sakit Gunung Jati menjelaskan bahwa korban Eki meninggal dunia akibat tanda-tanda trauma benda tumpul. Sedangkan hasil visum untuk jasad Vina ditemukan adanya traumatis akibat benda tajam dan tumpul yang memang dibuktikan ada luka di bagian pipi, punggung, dan tangan. Kuasa hukum ke-8 terpidana juga menyinggung ayah Eki, yakni Ibtu Rudian, telah mendapatkan informasi yang salah. Membuat kami lebih Kuasa hukum terpidana menduga Rudiana telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa koordinasi. kelompok yang kejam. Di sisi lain, ketakutan tengah dirasakan oleh salah satu terpidana yang sudah bebas, yakni Saka Tatal. Ketakutan ini menyusul rencana kepolisian yang akan kembali memeriksa keterangan para narapidana untuk mengungkap kasus ini lebih jelas. Saka Tatal mengaku mengalami sejumlah tindakan kekerasan, diklaim ia alami dari kepolisian saat penangkapan tahun 2016 silam. Lantas, apakah berkas tuntutan yang dibacakan betul tidak memuat informasi yang sesuai dengan hasil otopsi? Dan apakah ada kemungkinan kepolisian melakukan tindakan tidak profesional dalam melakukan penyelidikan? Tim TV One mengabarkan. Perbincangan kami malam hari ini melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada episode Minggu malam kemarin, di mana kemarin kita juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengacara dari Saka Tatal, yaitu Ibu Titin. Saka Tatal adalah salah seorang terpidana dari kasus tewasnya Vina dan Eki yang saat ini juga sudah dibebaskan. Saka Tatal buka suara. Ia bercerita bahwa 2016 silam ia dipaksa mengaku oleh pihak kepolisian, diberikan ataupun juga dilakukan intimidasi sehingga mengaku menjadi salah satu pembunuh yang menyebutkan ataupun juga membuat tewasnya Vina dan juga Eki. Kemudian juga Saka Tatal melalui kuasa hukumnya menceritakan adanya perbedaan dari keterangan yang ia sampaikan dengan tuntutan jaksa. Kemudian juga bagaimana hasil visum ini berbeda. Ada beberapa hal lainnya, tapi yang pasti pada malam hari ini kita juga akan kembali melihat bagaimana sebenarnya upaya dari kuasa hukum Saka Tatal. Pernahkah di masa-masa itu kemudian berupaya untuk meluruskan bahwa Saka Tatal adalah korban salah tangkap. Untuk bisa membahas dan juga melanjutkan perbincangan mengenai hal ini, sudah hadir tentunya di samping saya para narasumber, yaitu yang pertama adalah Pak Hasto Atmojo yang juga merupakan Ketua LPSK 2019 sampai 2024. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga nanti akan memberikan pandangannya dari sudut pandang hukum pidana. Sudah bergabung juga dengan kita Bang Aristo Bang Haribuan yang juga merupakan pengamat hukum pidana. Selamat malam Bang Aristo. selamat malam. Baik, dan juga nanti kita akan terhubung dengan para narasumber lainnya. Ada Pak Albertus Wahyu Rudanto yang akan juga mewakili Kompolnas. Sepertinya masih akan coba kami hubungi. Dan juga nanti akan bergabung dengan kita yaitu Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum Saka Tatal. Tapi yang pasti Pak Hasto dan juga Bang Aristo juga mengikuti kasus ini mungkin. Hingga saat ini mungkin dari Bang Aristo terlebih dahulu. Pengakuan dari Saka Tatal ini salah tangkap bahwa ia bukan pelaku tapi kemudian dipaksa mengaku bahwa ia merupakan salah satu pelaku pembunuhan ini. Ada prosedur yang salah mengenai hal ini. Bang Aristo bagaimana melihatnya? Gini Mbak Putri, yang pertama ini kan baru dari pengakuan dia sendiri. Betul. Artinya dari pengakuan dia sendiri ini alat buktinya hanya satu komponen, masih ada yang lain. Ya, apakah betul dia korban salah tangkap? Ya,
sampai sekarang itu kan masih klaim. Kenapa masih klaim? Karena putusan yang berlaku kepada dia kan belum di-overturn, belum dibatalkan. Kalau dia merasa sebagai korban salah tangkap atau salah prosedur, sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyediakan jalur untuk itu, yaitu adalah gugatan ganti kerugian untuk korban salah tangkap. Ya. Tetapi untuk melakukan itu harus putusan yang menyatakan dia dinyatakan bersalah ini. Betul. Kan si siapa namanya Tata siapa? Iya, Saka Tatal. Saka, kita sebut saja Ya, Saka. Saka ya. Saka ini kan diputuskan sudah bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap dan dia sudah menjalani hukuman itu. Betul. Artinya dia harus merevisi dulu putusan itu dengan bukti-bukti lain selain dari klaimnya dia. Melalui apa? Dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu kan bisa diajukan kalau ada bukti baru, kalau ada pertentangan keputusan hakim atau ada kekhilafan. Nah, itu yang mesti dia buktikan. Tidak bisa membuktikan 3 unsur itu dari klaim dia sendiri. Oke. Itu yang penting. Jadi dia harus dinyatakan secara sederhana, dia dinyatakan sebagai korban dulu. Baru setelah itu dia bisa mengajukan gugatan ganti kerugian karena dia ada kesalahan prosedur tadi. Nah, disitulah mungkin LPSK bisa membantu ya, Pak Hasto ya. Dari penilaian, dari assessment LPSK. Tapi yang terpenting dia harus membatalkan dulu putusannya karena dia ini sekarang statusnya kan terpidana yang sudah menjalani pidananya. Gitu Mbak Putri. Baik, LPSK bisa memberikan bantuan, itu kata Bang Aristo. Bantuan seperti apa? Bagaimana prosedurnya, Pak Hasto? Yang pertama saya perlu menjelaskan ya, subjek yang bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK itu ada 5. Ya. Yang pertama saksi, yang kedua korban, yang ketiga pelapor atau whistleblower. Yang keempat itu saksi pelaku atau justice collaborator, dan yang kelima ahli. Nah, ini kita harus melihat siapapun yang akan mengajukan permohonan ke LPSK harus memenuhi salah satu dari subjek ini. Baik, Saka dalam kasus ini masuk yang mana mungkin Pak Hasto? Saya kira belum masuk kalau menurut penjelasan Pak Aristo tadi ya. Oke. Ya, dia terpidana yang sudah menjalani hukuman. Nah, dia kalau sudah ditetapkan bahwa dia adalah korban atau suatu saat nanti dia ditetapkan sebagai saksi, itu baru bisa memohonkan perlindungan pada LPSK. Baik. Sehingga kemudian prosedurnya seperti apa kemudian Pak Aristo ini ketika ingin diangkat kembali? Jadi begini, ini kan masih ada proses terhadap pembunuhan Vina ini kan masih berjalan. Ya. Ada yang sudah dipidana 8 orang. Saka ini kan sudah bebas duluan karena dia Betul. di bawah umur. Masih ada 3 lagi. Betul. Nah, 3 lagi ini yang masih dicari, yang masih DPO, itu kan masih bisa diinvestigasi kembali. Dan Saka ini bisa menjadi saksi akan ketiga DPO ini. Baik, Ya, baik. makanya dia kan tadi saya dengar keterangannya dia didatangi juga oleh polisi untuk Ya. digali keterangannya. Nah, di posisi yang 3 DPO yang belum ketemu ini, dia bisa menjadi saksi. Disinilah mungkin ketika dia menjadi saksi ini, saya nggak tahu apakah dia bisa menjadi whistleblower apa enggak. Dia tahu apa enggak? Ya. Karena Oke. saya lihat keterangannya dia katanya nggak tahu kan. Ya, Dia betul. nggak tahu tentang kejadiannya. Kalau dia nggak tahu tentang kejadiannya, ya dia nggak bisa bersaksi banyak. Kalau dia tidak bersaksi banyak, tidak bisa jadi whistleblower atau justice collaborator, LPSK tentu ruang geraknya terbatas ya untuk ini. Itu yang pertama. Kecuali si Saka ini mengajukan peninjauan kembali. Ya, baik. tadi peninjauan kembali yang membatalkan putusannya dia sebelumnya. Oke. Yang dia dipidana penjara selama sekitar 3 tahun ya. 3 tahun 8 bulan Ya, kalau 3 saya tahun tidak kalau salah. tidak salah. Kalau Hampir 4 sekarang bulan, hampir 4 statusnya tahun. dia yang menempel kepada dia adalah terpidana. Putusan itu tetap berlaku kepada dia dan dia Baik. sudah jalani itu. Baik, kita akan langsung saja juga dapatkan keterangan dari Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Titin. Ibu Titin bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih di mute Ibu. Hingga kami juga belum bisa mendengar suara Ibu. Ya, Baik, sudah baik. bisa dengar, Mbak? Sekarang sudah bisa mendengar. Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Baik, ya
Ibu, tadi kami waktu sebelum Ibu bergabung, kami membahas di sini apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Saka Tatal selama ini, apa yang sudah ia buka. Ada tentunya Pak Hasto Atmojo selaku Ketua LPSK 2019 sampai 2024, kemudian juga tadi kita mendengarkan pandangan dari Bang Aristo Pangaribuan selaku pengamat hukum pidana. Bang Aristo mengatakan bahwa ini adalah baru pengakuan sepihak. Adakah kemudian rencana untuk bisa membuka ini kembali, kemudian juga melanjutkan, mengajukan PK, Bu? Ya Mbak, kalau PK kan harus ada novum. Nah, sebetulnya ada beberapa yang kita sebenarnya gini, yang kita sikapi dari awal itu masalah penangkapan yang tidak dilengkapi dengan surat penangkapan, kemudian juga masalah yang terkait selama persidangan, yang fakta-fakta persidangannya sudah saya kemukakan di beberapa media. Kemudian sekarang terbongkarnya semua itu kan sebetulnya sudah saya lakukan sejak 2016-2017, hanya baru sekarang terbukanya. Kalau masalah PK tentu saja dari cara penangkapan, mekanisme, saya kan nggak ngerti Mbak, waktu ditangkap itu ini sebutnya penyelidikan atau penyidikan, karena informasi penangkapannya hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Kemudian dari fakta persidangan antara tuntutan dan keterangan visum dan keterangan otopsi itu sangat jauh berbeda. Kalau dari tuntutan, kematiannya berdasarkan tusukan benda tajam berupa samurai pendek di bagian perut. Sedangkan hasil visum itu retakan di kepala bagian belakang dan tidak ada tusukan. Hasil otopsi, retakan di bagian kepala yang mengakibatkan terjadinya kematian. Kalau misalnya sejak awal penanganan saja sudah tidak ada surat penangkapan dengan ancaman hukuman 338 340, kemudian di persidangan juga majelis hakim lebih mendekat, putusannya lebih percaya kepada tuntutan, tetapi mengabaikan visum dan mengabaikan hasil otopsi yang dikeluarkan oleh dokter, bagaimana dengan saksi-saksi alibi yang kita hadirkan? Putusan itu sama sekali tidak mempertimbangkan hasil forensik atau hasil visum yang tertuang di dalam BAP dan dihadirkan, ahli-ahlinya itu dihadirkan dalam persidangan. Jadi produk hukumnya kan dari sejak di tangan kepolisian, di kejaksaan, ketika proses sampai P21 kan tetap sebetulnya kan sudah ada perbedaan antara tuntutan yang menggunakan, yang kematiannya disebutkan oleh tusukan, dengan bukti-bukti yang terlampir dari hasil visum dan hasil otopsi. Baik. Tetapi kan perkaranya tetap tidak ada perubahan sampai vonisnya seperti itu. Untuk 7 orang seumur hidup, 1 orangnya 8 tahun. Baik, baik Bu Titin, kita tahan sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda, dan sudah bergabung dengan kita tentunya dari Kompolnas Bapak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Putri. Ya baik, Pak Wahyu, tadi mungkin juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Titin, ini selaku kuasa hukum dari Saka Tatal. Ada salah prosedur penangkapan, sehingga kemudian disebut sebagai salah tangkap Saka ini. Kemudian juga ada hal-hal yang memang diabaikan oleh jaksa, kemudian juga untuk bisa menentukan vonis dari kasus ini. Nanti mungkin pihak Kompolnas bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.